Di balik kelemahan 5G, penemuan jaringan 5G bukanlah suatu pencapaian yang bisa diatribusikan pada satu individu atau perusahaan saja, melainkan merupakan hasil kolaborasi dan pengembangan teknologi dari berbagai perusahaan teknologi terkemuka di seluruh dunia. Jaringan 5G pada dasarnya adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menggantikan jaringan 4G yang sudah ada sebelumnya. Dalam rangka mengembangkan jaringan 5G, para insinyur dan ilmuwan teknologi seluler bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memperbaiki kecepatan dan efisiensi jaringan seluler, serta memperbaiki kemampuan jaringan untuk menangani jumlah perangkat yang semakin banyak. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Huawei, Ericsson, dan Nokia telah memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi jaringan 5G. Mereka telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi seluler, serta membangun infrastruktur jaringan 5G yang diperlukan untuk mengaktifkan jaringan tersebut. Selain itu, banyak operator jaringan seluler di seluruh dunia, seperti AT&T, Verizon, dan China Mobile, juga telah berperan dalam pengembangan jaringan 5G. Mereka telah berinvestasi dalam infrastruktur jaringan baru, termasuk stasiun basis 5G, dan melakukan uji coba jaringan 5G di berbagai kota dan wilayah di seluruh dunia. Pada akhirnya, jaringan 5G menjadi kenyataan dan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat luas. Dengan kecepatan jaringan yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih baik untuk menangani jumlah perangkat yang lebih banyak, jaringan 5G diharapkan dapat memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan baru yang tidak mungkin dilakukan dengan jaringan 4G yang lebih lambat. Cara kerja jaringan 5G. Jaringan 5G bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada jaringan seluler generasi sebelumnya. Gelombang elektromagnetik yang digunakan oleh jaringan 5G disebut sebagai gelombang milimeter, yang memiliki frekuensi antara 24 hingga 86 GHz. Jaringan 5G bekerja dengan menggunakan banyak antena kecil yang disebut sebagai celah atau node yang tersebar di seluruh wilayah jangkauan jaringan. Setiap celah memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal dari perangkat seluler dan mengirimkannya ke pusat data, di mana data tersebut kemudian diproses dan dikirim kembali ke perangkat seluler. Kecepatan dan kemampuan jaringan 5G ditingkatkan melalui beberapa fitur teknologi baru, termasuk: pertama, Multiple Input Multiple Output (MIMO). Teknologi ini memungkinkan jaringan untuk menggunakan beberapa antena untuk mengirim dan menerima data pada saat yang bersamaan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi jaringan. Kedua, Network Slicing. Teknologi ini memungkinkan jaringan 5G untuk membagi jaringan menjadi beberapa potongan virtual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, jaringan 5G dapat dipotong untuk memberikan kecepatan yang lebih tinggi untuk aplikasi streaming video daripada untuk penggunaan sehari-hari. Ketiga, Edge Computing. Teknologi ini memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan efisien di lokasi yang lebih dekat dengan perangkat pengguna daripada harus memproses data di pusat data yang jauh. Hal ini dapat meningkatkan waktu respons aplikasi dan mengurangi latensi. Dengan fitur-fitur teknologi yang lebih canggih ini, jaringan 5G dapat menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan kecepatan internet yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menangani lebih banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Di Indonesia, jaringan 5G masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya tersedia untuk digunakan oleh masyarakat secara luas. Namun, beberapa operator telekomunikasi di Indonesia telah memulai uji coba jaringan 5G di beberapa kota di Indonesia. Pada Februari tahun 2020, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi pertama yang meluncurkan uji coba jaringan 5G di Indonesia dengan mengaktifkan 5G pada jaringan existingnya di Jakarta dan Bali. Selain itu, operator telekomunikasi lainnya seperti Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Smartfren juga telah melakukan uji coba jaringan 5G di beberapa kota di Indonesia. Meskipun uji coba jaringan 5G telah dilakukan di Indonesia, namun belum ada kepastian kapan jaringan 5G akan tersedia secara komersial untuk digunakan oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan perizinan dan regulasi yang masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan jaringan 5G di Indonesia. Pada September tahun 2021,
Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny J. Plate mengumumkan rencana untuk meluncurkan jaringan 5G secara komersial di Indonesia pada tahun ke-2022. Menurut Menkominfo, pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur dan regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat peluncuran jaringan 5G di Indonesia. Skema cara kerja jaringan 5G. Jaringan 5G menggunakan skema kerja yang kompleks untuk menyediakan konektivitas nirkabel berkualitas tinggi kepada pengguna. Berikut adalah skema cara kerja jaringan 5G secara umum. 1. Sinyal radio dikirimkan dari perangkat pengirim, misalnya smartphone, melalui antena yang terhubung ke stasiun basis 5G. 2. Stasiun basis 5G mengirimkan sinyal radio tersebut ke pusat data melalui serat optik atau nirkabel. 3. Pusat data mengirimkan sinyal radio tersebut ke stasiun basis 5G di lokasi penerima melalui serat optik atau nirkabel. 4. Stasiun basis 5G di lokasi penerima mengirimkan sinyal radio tersebut ke perangkat penerima melalui antena yang terhubung ke perangkat tersebut. 5. Perangkat penerima menerima sinyal radio tersebut dan menggunakannya untuk menampilkan informasi atau melakukan tindakan yang diminta oleh pengguna. Untuk memastikan jaringan 5G berjalan dengan baik, skema kerja tersebut dibantu oleh teknologi canggih seperti network slicing, multiple input multiple output (MIMO), dan edge computing. Network slicing memungkinkan operator jaringan untuk membagi jaringan menjadi beberapa jaringan virtual yang melayani pengguna dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. MIMO memungkinkan penggunaan beberapa antena untuk mengirim dan menerima sinyal radio secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi jaringan. Edge computing memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan responsif di dekat lokasi pengguna, mengurangi waktu respons jaringan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam skema kerja jaringan 5G, terdapat banyak unsur dan teknologi yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel berkualitas tinggi kepada pengguna. Semua unsur ini saling terhubung dan saling mempengaruhi untuk menciptakan jaringan yang responsif, andal, dan efisien. Topologi jaringan 5G. Topologi jaringan 5G memiliki beberapa elemen yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel berkualitas tinggi kepada pengguna. Berikut adalah beberapa elemen topologi jaringan 5G. 1. Base Station (BS). BS merupakan elemen dasar dalam jaringan 5G yang berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal nirkabel antara perangkat pengguna dan jaringan 5G. BS juga mengelola dan mengoptimalkan kapasitas jaringan serta mengendalikan aliran data. 2. Core Network (CN). CN adalah elemen jaringan 5G yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memproses data yang ditransmisikan melalui jaringan. CN juga menyediakan fungsi yang mendukung layanan 5G seperti network slicing, virtualisasi jaringan, dan fungsi keamanan. 3. User Equipment (UI). UI merupakan perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan 5G seperti smartphone, tablet, atau perangkat IoT. UI berfungsi untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan 5G. 4. Distributed Unit (DU). DU adalah elemen jaringan 5G yang terletak di dekat bias dan berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja bias. DU juga dapat diprogram dan dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. 5. Central Unit (CU). CU merupakan elemen jaringan 5G yang terhubung ke DU dan berfungsi untuk mengendalikan jaringan 5G secara keseluruhan. CU dapat diprogram dan dikonfigurasi untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dan memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Topologi jaringan 5G dirancang untuk mendukung kecepatan yang lebih tinggi, keterhubungan yang lebih besar, dan efisiensi energi yang lebih baik. Karena jaringan 5G menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan nirkabel sebelumnya. Topologi 5G juga menggunakan jumlah bias yang lebih banyak dan sistem antena yang lebih canggih untuk menciptakan cakupan yang lebih luas dan kualitas sinyal yang lebih baik. Kekurangan dan kelebihan jaringan 5G. Jaringan 5G adalah teknologi jaringan nirkabel generasi terbaru yang menawarkan kecepatan dan keterhubungan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi jaringan sebelumnya. Namun, seperti teknologi lainnya, jaringan 5G juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan jaringan 5G. Kelebihan jaringan 5G antara lain adalah 1. Kecepatan tinggi. Jaringan 5G dapat mengirim dan menerima data dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Kecepatan ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh file dalam waktu yang singkat dan streaming video dengan resolusi tinggi tanpa buffering. 2. Responsif. Jaringan 5G memiliki latency yang rendah, artinya waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data sangat singkat. Hal ini memungkinkan aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti game online dan kendaraan otonom untuk beroperasi dengan lebih efektif. 3. Keterhubungan yang lebih baik. Jaringan 5G memiliki kemampuan untuk menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia secara bersamaan. Hal ini membuka peluang bagi teknologi baru seperti IoT dan Smart City. 4. Efisiensi energi. Jaringan 5G dirancang untuk lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan teknologi jaringan sebelumnya. Hal ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke jaringan 5G untuk memiliki daya tahan baterai yang lebih lama. Sedangkan kekurangan jaringan 5G. 1. Infrastruktur yang mahal. Implementasi jaringan 5G memerlukan investasi yang besar pada infrastruktur dan peralatan jaringan. Hal ini membuat biaya untuk membangun jaringan 5G menjadi mahal. 2. Dampak lingkungan. Sebagai teknologi jaringan nirkabel generasi terbaru, jaringan 5G memerlukan frekuensi radio yang lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan radiasi radio frekuensi tinggi dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. 3. Tergantung pada sinyal. Jaringan 5G masih tergantung pada sinyal yang diterima dari stasiun basis dan masih ada daerah yang belum terjangkau oleh sinyal 5G. Hal ini membatasi ketersediaan layanan 5G di beberapa wilayah. 4. Kompatibilitas perangkat. Perangkat yang dirancang untuk teknologi jaringan sebelumnya mungkin tidak kompatibel dengan jaringan 5G. Hal ini membatasi penggunaan jaringan 5G pada perangkat yang mendukung teknologi ini. Meskipun memiliki kekurangan, jaringan 5G masih dianggap sebagai teknologi jaringan nirkabel yang revolusioner dengan potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor industri. Berikut adalah solusi untuk atasi radiasi 5G yang bisa Sobat Tanean Almau ingat agar selalu aman dari radiasi 5G. Paparan radiasi 5G telah menjadi perhatian masyarakat karena dampaknya yang belum sepenuhnya dipahami. Namun, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan radiasi 5G, antara lain. 1. Pilih lokasi yang jauh dari stasiun basis 5G. Paparan radiasi 5G berasal dari stasiun basis 5G. Jika memungkinkan, hindari tinggal atau bekerja di dekat stasiun basis 5G. 2. Gunakan perangkat yang sesuai. Perangkat yang mendukung teknologi jaringan 5G dirancang untuk mengurangi paparan radiasi 5G. Gunakan perangkat yang sesuai dan jangan biarkan perangkat terlalu dekat dengan tubuh saat digunakan. 3. Gunakan pelindung radiasi. Pelindung radiasi adalah bahan yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik dan mengurangi paparan radiasi 5G. Beberapa pelindung radiasi yang populer adalah pelindung ponsel dan pakaian dengan kain yang mengandung bahan pelindung radiasi. 4. Perbanyak tanaman di sekitar rumah. Tanaman dapat menyerap radiasi elektromagnetik dan mengurangi paparan radiasi 5G. Perbanyak tanaman di sekitar rumah atau tempat kerja untuk mengurangi paparan radiasi. 5. Edukasi diri sendiri dan orang lain. Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak paparan radiasi 5G dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu. Namun, penting untuk diingat bahwa paparan radiasi VI masih menjadi bahan penelitian dan belum ada konsensus ilmiah tentang dampaknya yang jangka panjang pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi paparan radiasi G harus digunakan dengan bijak dan didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya. Bagaimana Sobat Tanean Alma? Apakah kalian sudah sadar akan kelebihan dan kekurangan dari jaringan 5G? Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.